Selama puluhan tahun, hubungan Indonesia dan Malaysia memiliki satu pola yang seolah tidak pernah berubah. Indonesia mengirimkan tenaga kerja, sementara Malaysia menyediakan lapangan pekerjaan. Di mata sebagian masyarakat, posisi Indonesia bahkan pernah dianggap sangat bergantung kepada negeri jiran tersebut. Namun, bagaimana jika pola itu sekarang mulai berbalik? Bagaimana jika pekerja Indonesia yang dahulu dianggap sebagai tenaga murah dan mudah digantikan, kini justru menjadi bagian penting dari roda ekonomi Malaysia? Dan bagaimana jika berkurangnya pekerja Indonesia ternyata mampu mengganggu sektor-sektor vital, mulai dari perkebunan kelapa sawit, konstruksi, restoran, hingga rumah tangga? Inilah perubahan besar yang sedang terjadi dalam hubungan ketenagakerjaan kedua negara. Sebuah perubahan yang bukan hanya berbicara tentang tenaga kerja, tetapi juga tentang ekonomi, harga diri, dan pergeseran posisi tawar Indonesia di Asia Tenggara. Hubungan Indonesia dan Malaysia memang unik. Kedua negara memiliki bahasa, budaya, sejarah, dan tradisi yang sangat dekat. Namun, di balik narasi bangsa serumpun tersebut, terdapat sejarah panjang ketimpangan ekonomi. Sejak dekade 1970-an dan 1980-an, Malaysia mengalami percepatan industrialisasi yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Pada saat yang sama, Indonesia memiliki populasi besar dan jutaan masyarakat yang membutuhkan kesempatan kerja. Maka terjadilah arus migrasi tenaga kerja dalam jumlah besar. Para pekerja Indonesia pergi ke Malaysia untuk bekerja di perkebunan, konstruksi, rumah tangga, restoran, dan berbagai sektor lainnya. Mereka mengirimkan sebagian penghasilan ke tanah air untuk membiayai pendidikan anak, membangun rumah, membuka usaha, dan menopang kehidupan keluarga. Bagi Malaysia, tenaga ini juga memberikan manfaat yang sangat besar. Pembangunan perkotaan, perkebunan, sektor jasa, hingga berbagai aktivitas ekonomi dapat berjalan karena tersedianya tenaga kerja yang bersedia mengisi pekerjaan yang berat, kotor, berbahaya, dan menuntut fisik. Namun, disinilah persoalan mulai muncul. Karena banyak pekerja Indonesia berada di sektor berupah rendah, sebagian masyarakat kemudian membentuk stereotip bahwa pekerja Indonesia adalah tenaga kerja kelas bawah yang selalu tersedia. Dari sinilah muncul berbagai persoalan, mulai dari diskriminasi, persoalan upah, hingga kasus pelanggaran hak pekerja. Padahal, sejarah mencatat sesuatu yang jauh lebih kompleks. Indonesia tidak selalu hadir di Malaysia sebagai pemasok buruh kasar. Pada masa awal pembangunan Malaysia, tenaga pendidik, akademisi, dan tenaga profesional dari Indonesia juga pernah berkontribusi dalam membangun kapasitas sumber daya manusia negara tersebut. Artinya, hubungan kedua negara sejak awal sebenarnya bukan hubungan sederhana antara pemberi kerja dan pekerja. Tetapi zaman berubah. Ekonomi Indonesia perlahan mengalami transformasi. Pembangunan infrastruktur semakin luas. Kawasan industri tumbuh di berbagai daerah. Hilirisasi menciptakan kebutuhan tenaga kerja baru. Ekonomi digital berkembang. Dan yang tidak kalah penting, generasi muda Indonesia kini mempunyai pilihan yang jauh lebih banyak. Disinilah titik balik itu terjadi. Bekerja ke Malaysia tidak lagi otomatis menjadi pilihan terbaik bagi seluruh pekerja Indonesia. Ketika seseorang memiliki kesempatan bekerja di dalam negeri, atau bahkan memiliki peluang untuk bekerja di Jepang, Korea Selatan, dan negara lainnya dengan standar perlindungan yang lebih baik, maka keputusan untuk merantau tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya gaji. Pertanyaan yang muncul berubah, bukan lagi apakah saya bisa bekerja di Malaysia? Tetapi, apakah Malaysia menawarkan kondisi yang cukup baik sehingga saya mau bekerja di sana? Perubahan kecil dalam kalimat tersebut sebenarnya menunjukkan perubahan besar dalam posisi tawar. Dan dampaknya mulai terasa di Malaysia. Salah satu sektor yang paling sensitif adalah perkebunan kelapa sawit. Indonesia dan Malaysia merupakan dua kekuatan utama dalam industri sawit dunia. Namun, perkebunan sawit membutuhkan tenaga manusia dalam jumlah besar, terutama untuk pekerjaan pemanenan yang membutuhkan pengalaman, ketahanan fisik, dan keterampilan tertentu. Ketika tenaga kerja berkurang, persoalannya bukan sekedar kekurangan orang. Buah sawit yang terlambat dipanen dapat kehilangan kualitas, aktivitas perkebunan terganggu, biaya operasional meningkat, dan pada akhirnya, masalah tenaga kerja dapat berubah menjadi masalah produksi.
Di sektor konstruksi, persoalannya juga tidak jauh berbeda. Proyek dapat mengalami perlambatan ketika jumlah pekerja tidak mencukupi. Restoran dan hotel menghadapi kesulitan mendapatkan staf. Bahkan keluarga yang selama bertahun-tahun bergantung pada pekerja rumah tangga asing harus mencari alternatif dengan biaya yang lebih tinggi. Inilah paradoksnya. Di satu sisi, sebagian masyarakat menginginkan berkurangnya ketergantungan terhadap pekerja asing. Tetapi di sisi lain, banyak sektor ekonomi ternyata masih membutuhkan mereka. Malaysia kemudian mencari alternatif dari negara lain, seperti Bangladesh, Nepal, Pakistan, dan Myanmar. Namun mengganti tenaga kerja tidak selalu semudah mengganti angka dalam sebuah laporan. Pekerja dari Indonesia memiliki kedekatan bahasa dan budaya yang membuat komunikasi relatif lebih mudah. Mereka juga telah memiliki pengalaman panjang bekerja di berbagai sektor Malaysia. Ketika digantikan oleh pekerja dari latar belakang yang berbeda, muncul tantangan baru berupa adaptasi budaya, bahasa, dan pola kerja. Namun, disinilah kita harus berhati-hati. Kondisi ini bukan alasan untuk mengatakan bahwa satu bangsa lebih baik daripada bangsa lainnya. Setiap pekerja migran memiliki martabat yang sama. Yang harus dilihat adalah bagaimana sistem ketenagakerjaan dibangun agar pekerja legal mendapatkan perlindungan, sementara pekerja ilegal tidak dieksploitasi oleh oknum pengusaha. Karena sesungguhnya, persoalan tenaga kerja bukanlah persoalan kebangsaan semata. Ini adalah persoalan ekonomi. Jika sebuah pekerjaan menawarkan upah yang layak, perlindungan hukum dan lingkungan kerja yang manusiawi, tentu akan lebih mudah mendapatkan tenaga kerja. Sebaliknya, jika sebuah pekerjaan beresiko tinggi tetapi tidak memberikan kompensasi yang sepadan, semakin sedikit orang yang bersedia mengambilnya. Dan Indonesia kini berada pada posisi yang berbeda. Pemerintah semakin tegas dalam melindungi pekerja migran. Istilah TKI pun berubah menjadi Pekerja Migran Indonesia atau PMI melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Perubahan ini bukan sekedar perubahan istilah, ada perubahan cara pandang di dalamnya. Pekerja Indonesia bukan komoditas, mereka adalah warga negara yang memiliki hak. Ketika perlindungan tidak terpenuhi, Indonesia dapat memperketat atau menghentikan penempatan tenaga kerja. Dan ketika pilihan pekerjaan di dalam negeri maupun negara lain semakin banyak, pekerja Indonesia juga memiliki kemampuan untuk mengatakan tidak. Namun, apakah ini berarti Indonesia telah memenangkan persaingan melawan Malaysia? Jawabannya belum tentu. Karena kemenangan Indonesia tidak seharusnya diukur dari seberapa banyak masalah yang dialami Malaysia. Indonesia tidak membutuhkan Malaysia jatuh agar Indonesia bisa bangkit. Kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika seorang anak Indonesia tidak lagi terpaksa meninggalkan keluarganya hanya karena tidak menemukan pekerjaan layak di tanah airnya sendiri. Ketika lapangan pekerjaan berkualitas tersedia dari Sabang sampai Merauke, ketika pendidikan vokasi mampu menghasilkan tenaga terampil kelas dunia, ketika pekerja migran pergi ke luar negeri bukan karena terpaksa oleh kemiskinan, tetapi karena mereka memilih karier internasional yang lebih baik. Pada titik itulah martabat sebuah bangsa benar-benar meningkat. Dan menariknya, hubungan Indonesia dan Malaysia tetap tidak bisa dipisahkan begitu saja. Kedua negara masih saling membutuhkan. Keduanya merupakan pemain penting dalam industri sawit. Keduanya memiliki kepentingan besar terhadap keamanan Selat Malaka. Keduanya juga merupakan bagian penting dari ASEAN. Karena itu, masa depan hubungan Indonesia dan Malaysia seharusnya bukan tentang siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah, melainkan tentang bagaimana dua negara yang sama-sama penting ini membangun hubungan yang lebih setara. Bagi Malaysia, pelajarannya jelas. Ketergantungan terhadap tenaga kerja asing harus diimbangi dengan perlindungan, upah yang layak, dan penghormatan terhadap manusia yang bekerja. Bagi Indonesia, pesannya juga jelas. Jangan cepat puas hanya karena posisi tawar meningkat. Indonesia masih harus memperbaiki kualitas pendidikan, memperluas lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memberantas perdagangan manusia, dan memastikan setiap PMI mendapatkan perlindungan maksimal. Karena pada akhirnya, bangsa yang benar-benar kuat bukanlah bangsa yang membuat negara lain takut. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang membuat rakyatnya merasa aman, dihargai, dan memiliki pilihan. Dulu, banyak pekerja Indonesia pergi ke Malaysia karena membutuhkan pekerjaan. Kini, dunia kerja Indonesia perlahan berubah. Dan mungkin inilah perubahan paling penting dalam hubungan kedua negara. Indonesia tidak lagi sekedar bertanya, apakah Malaysia masih membutuhkan pekerja Indonesia? Pertanyaan yang jauh lebih besar adalah, apakah Indonesia sudah menjadi negara yang cukup kuat sehingga rakyatnya memiliki pilihan untuk bekerja dimanapun mereka mau dengan harga diri yang tetap terjaga? Jika jawabannya suatu hari benar-benar iya, maka Indonesia tidak perlu meminta penghormatan dari siapapun. Penghormatan itu akan datang dengan sendirinya.